Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Lanjut lagi belajar Python-nya. Masih tentang pengulangan, tapi dalam subbahasan itu adalah an infinite loop. Maksudnya di sini apa? Jadi, kalau kita membuat suatu loop pengulangan, dia mengulang terus gitu ya. Dan tidak berhenti, kita harus mempunyai suatu siasat gimana cara kita keluar. Jadi kita punya kuncinya buat keluar gitu ya. Dan pada shortcut Python, nah itu ada trik-triknya gitu. Mari kita coba ke Visual Studio saja. Yang namanya pengulangan tentu kita selalu menggunakan struktur for ya, atau menggunakan while ya. Tapi kalau pada keluar dari pengulangan yang senantiasa terus-menerus ini biasanya kita pakai while. Oke. While, dan bisa masukkan di sini true ya, kalau dia benar gitu ya, maka gitu kan. Nah, kita masukkan katanya di sini yang merupakan kunci kita untuk keluar ya. Jadi saya langsung ke contoh saja. Kalau keeroran yang terjadi, mungkin teman-teman sudah pernah mencobanya. Bagaimana ya nggak keluar gitu dari loop yang ada. Ya, saya menulis apa tadi nih? Oke, saya menulis masukkan kata kunci untuk keluar loop. Nah, gini ya. Apa kata kunci yang kita inginkan? Nah, kalau seandainya loopnya nggak berhenti, itu bisa tekan Alt Ctrl C biasanya. Kemudian if, nah kata yang kita masukkan inilah yang merupakan kata kunci untuk kita keluar. Jadi saya misalnya buat kata, jangan lupa ya kalau kita menggunakan sistem true, false itu 2 sama dengannya. Ya, saya masukkan katanya free. Ya, saya ketikkan free, maka saya akan keluar dari looping nantinya. Oke, ini titik 2, jangan ketinggalan karena indentasinya otomatis jalan kalau dia udah titik 2 kita buat. Oke, jadi saya buat di sini selamat telah keluar dari loop. Yang tak berujung. Oke, gini ya. Nah, dengan cara apa kita keluar ya? Tentu kita bisa keluar dengan membuat break. Ini pentingnya ya, yang saya sampaikan pada video break ya. Jadi kita punya keluaran nanti seperti ini teman-teman ya. Kalau kita sudah running, masukkan kata kunci ya. Kata kuncinya misalnya kita punya free di sini, ya kan? Selamat, Anda sudah keluar dari loop. Kalau seandainya kita punya nilai yang lain, kata kunci yang lain yang saya masukkan, saya nggak tahu nih apa kata kuncinya, misalnya gitu ya. Kakak, dia itu tetap keluar seperti ini, gitu kan? Nah, kasih tahu dong apa kata kuncinya gitu ya. Nah, maka kalau kita sebagai programmer itu akan lebih elok bahwasanya masukkan kata kunci untuk keluar adalah free gitu ya. Nah, atau di sini bisa ganti ya agak lebih informatif. Nah, ingin keluar loop gitu ya. Nah, masukkan kata kunci free gitu. Oke, kita coba running. Dia tanya nih ke kita, ingin keluar dari loop, masukkan kata kunci. Belum, saya masih mau di dalam loop. Ketikkan yang lain, maka kita masih ada di dalam loop tersebut. Gitu. Kalau kita udah ketik free, ya sudah, kita keluar dari loop tersebut. Gitu ya. Saya akan coba memperkaya contoh untuk bagian ini, gitu ya. Yang ini mungkin kita pagar terlebih dahulu. Baik, saya coba lanjutkan pada kondisi kasus fisika ya. Kasus fisika, while di sini adalah true gitu ya. Teman-teman juga bisa membuat angka 1 di sini ya. Nanti hasilnya sama, itu menyatakan true. Kita akan memilih ya. Kita akan melakukan konversi ya. Atau kita ingin membuat nilai, misalnya kita mau buat kalkulator konversi ya. Jadi dari sudut ya, berapa sinusnya, kemudian kosinus, kemudian tangen gitu ya. Nah, itu kita bisa pilih masukannya, atau kita bisa konversi sudut ya, konversi dari pilihan-pilihan konversi yang ada gitu kan. Jadi sebagai contoh saya buat di sini ya, gini. Masukkan menu pilihan Anda. Oke.
Menu yang tersedia baiknya kita buat gitu ya. Satu atau berapa pilihan ya, 1 sampai 3 misalnya ya. Yang 1 sampai 3, atau jika ingin 1 sampai 3, masukkan menu pilihan Anda 1 sampai 3. Oke, ini dulu saya buat keterangannya. Kemudian di sini jadi keterangannya print sini. Atau jika ingin keluar tekan X gitu ya, exit gitu kan. Sudah di sini. Nah, berarti di bawah ada beberapa pilihan yang ingin kita gunakan atau yang ingin kita lakukan gitu ya. Terserah teman-teman mau buat pemilihannya apa nantinya. Gitu ya. Saya buat di sini seperti ini agar hasilnya berkelompok aja ya. Maka di sini ingat, pilihan itu tentu berada dalam pengulangan ya. If pilih ya itu sama dengan 1 ya, apa yang akan dibuatkan sama dengan ketinggalan. Nah, sama dengannya aktualnya kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini bisa masukkan 1 kalau di atas ini adalah integer. Harus dikutip ya, harus dikutip. Kalau kita 1 saja, oke, kebalik saya nih. Kalau kita 1 kutip seperti ini, berarti sekarang kita punya string. Seandainya kita punya menulis 1 saja, berarti pilihan kita di sini adalah integer, gitu ya. Maka kita lanjutkan, bisa masukkan pada rumusan ya. Kalau saya punya konversi suhu atau sudut misalnya gitu ya, saya punya X ya. Biar cepat saya tulis dulu programnya ya. Oke, baik. Kali ini saya akan melakukan pemilihan ya. Dari melakukan konversi, masukkan pilihan kita, mengkonversi sudut, lalu menentukan nilai sinus ya. Program penentuan sinus, kemudian kosinus, kemudian tangen. Itu yang akan coba saya buat gitu ya. Di sini berarti kita masukkan nilai X-nya yang dalam derajat, nanti dia akan keluar berapa hasil sinus yang diperoleh. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita nyambung aja nanti yang ke bawah. Ini adalah bentuk pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama itu adalah hasil perhitungan bagaimana kita mengkonversi ke sinus. Kalau untuk video yang ini teman-teman bisa perhatikan pada video trigonometri eksponensial dan logaritma ya. Yang ini berarti kita udah melakukan konversi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Python dia melakukan konversi sudut dalam satuan itu adalah radian. Ya, jadi di sini saya masukkan inputnya, kemudian ini adalah proses konversinya ya. Dari radian ya, dari sudut ke radian karena kita X itu adalah sudut di sini. Lalu hasilnya kita sinuskan. Saya udah import mat di atas, sudah hidup modul matematika Python. Nah, ini adalah hasil keluarannya. Itu untuk pilihan pertama. Untuk pilihan kedua, saya memilih di sini melihat bagaimana hasil kosinusnya. Ya. Ini saya roundkan untuk membulatkan hasil 3 angka di belakang koma. Yang ketiga itu adalah tangannya ya. Nah, kalau seandainya kita sudah nggak mau milih lagi, kita bisa ketik X. Ini perlu diperhatikan juga, karena Python itu sensitif huruf besar dan kecil, makanya saya buat seperti ini ya. Jadi kalau user nanti menggunakan huruf kecil, dia bisa keluar juga. Kalau besar, dia juga bisa keluar. That's it. Nah, ini ya peranan utama daripada break, sehingga kita bisa keluar dari loop yang kita punya. Gitu ya. Saya akan coba untuk running di sini. Nah, pertama kita tentu diminta dimasukkan pilihan kita gitu ya. Oke, kita tunggu dulu dia running, kita tunggu dulu, kita tunggu. Nah, masukkan menu pilihan Anda 1 sampai 3 atau jika ingin keluar tekan X. Saya tentu pengen dulu lihat ya, satunya bagaimana gitu ya. Masukkan sudut dalam derajat. Saya masukkan nilainya 60 misalnya gitu ya. Nah, 60. Karena saya memilih 1, tentu 1 itu adalah sinus gitu ya. Nah, akan lebih elok kalau kita buat program, kita buat keterangan gitu ya. Keterangan, misalnya saya buat print di sini. Ini adalah program penentuan sudut gitu ya. Penentuan sudut, sin kostan dari sudut yang ada gitu ya. Penentuan nilai trigonometri, nilai ya trigonometri sudut, trigonometri salah
trigonometri sudut. Ya udah paham lah orang gitu ya. Pelan trigonometri, kemudian kita buat print ini gitu ya. Kita buat pilih satu untuk menentukan sinus. Gitu ya, menentukan sinus. Kemudian saya buat ketinggalan. Ini. Nah, kemudian kita copy aja, mohon izin untuk mengcopy di sini ya. Karena nggak bisa ngeteh mah kalau di sini, hanya cuma copy aja ya. Ini dia. Maka saya buat di sini pilih 2 untuk kosinus. Menentukan kosinus. Kemudian pilih 3 untuk menentukan tangen. Nah, ini kan informatif ya. Jadi para pengguna nanti tahu gitu, dia itu pilih 1 untuk apa gitu ya. Programmer yang baik kan gitu ya. Nah, memudahkan pengguna dalam merunning programnya nanti gitu ya. Memanfaatkan program yang sudah dibuat. Nah, dari nilai di sini kan udah jelas ya, program penentuan nilai trigonometri 1 tentukan sinus, 2 kosinus, 3 tangen. Jadi masukkan menu pilihan Anda. Saya masukkan pilihan saya 2 sekarang ya. 2 masukkan sudut dalam derajat. Saya masukkan nilainya 30. Oke, 30. Mana hasilnya di sini? Mana hasilnya? Ini dia ya. Jadi 30 kita akan ketemu dengan ini ya, nilainya benar-benar. Lalu dia akan ngerunning lagi ya program pilihan Anda misalnya gitu ya. Maka di sini kita bisa buat lagi 3, saya pilih 3. Ya, selagi saya milih 1 2 3, maka dia akan terus mengulang gitu ya. Saya buat di sini 90 gitu kan. Maka kita punya nilainya ini belum saya roundkan ya. Jadi intinya di sini dia akan mengulang terus. Nah, tetapi saya tekan X di sini ya, teman-teman perhatikan. Ya. Saat saya tekan X ya, apa yang terjadi? Saya keluar nggak nih? Oke, tunggu sebentar. Ini Simpson loading. Nah, ya, saya udah keluar nih dari looping yang terjadi. Itu dia ya, khasiat dari membuat break pada program kita. Atau teman-teman membuat true-nya seperti ini juga oke gitu ya. True, ya langsung while true. Dia akan jalan juga nih ya. Saya coba running ya. Oke, jalan ya. Jadi di sini kita bisa masukkan pilihan. Oke, tadi saya ngecek aja untuk true cara membuat dia pada program. Saya X saja di sini. Oke, atau teman-teman juga bisa buat di sini 1 gitu ya. 1. Oke, maka bisa coba running juga ya kan. Ini saya buat 1 di sini, dia jalan ya. Meaningnya di situ berarti juga sama true. Gitu ya, saya keluar di sini. Oke, kita tipe dikit tadi ya. Ini kan pilihan 3 ini harusnya pilihan 3. Gitu ya, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 begitu. Sudah benar ya keterangan program kita. Oke, baik, demikian ya video untuk infinite loop. Jadi kita sekarang udah tahu bagaimana membuat kunci untuk keluar daripada loop yang terus-menerus gitu ya. Dan mungkin ini biasanya ini banyak juga digunakan bagi student saya yang buat project akhir ya. Biasanya kan ada project akhir. Nah, ini sebagian besar ini sangat kepake gitu ya pada waktu pembuatan project akhir tersebut. Oke, sekian, semoga bermanfaat ya, karena hal itulah yang terpenting dari semua video yang saya buat ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.